Sergei Krikalev, warga Soviet terakhir yang ditinggalkan begitu saja, di ruang angkasa saat Uni Soviet ambruk. Dari stasiun luar angkasa Rusia, Sergei Krikalev memiliki keistimewaan untuk menyaksikan bumi dari kejauhan, planet yang begitu indah sampai-sampai ia tak dapat melihat api politik yang tengah membakar negaranya. Pada tanggal 18 Mei tahun 1991, Krikalev meninggalkan bumi dengan pesawat luar angkasa Soyuz. Ia berada dalam misi sepanjang 5 bulan ke stasiun ruang angkasa Mir untuk mengorbit bumi. Bersamanya, adalah kosmonaut lain yang juga berasal dari Soviet, Anatoly Artsebarsky, dan astronaut Inggris, Helen Sharman. Roket itu meluncur dari kosmodrom Baikonur yang legendaris di Kazakhstan, tempat yang sama di mana Uni Soviet memenangi Perang Bintang dari Amerika Serikat. Dari sini berbagai sejarah tercipta, seperti pengiriman satelit pertama ke orbit, Sputnik, perjalanan anjing pertama ke luar angkasa, Laika, dan kedatangan manusia pertama di luar angkasa, Yuri Gagarin, pada 1961. Kala itu, stasiun ruang angkasa Mir juga merupakan simbol kekuatan Soviet dalam hal eksplorasi antariksa. Misi Krikalev sebetulnya cukup rutin, dia harus melakukan beberapa perbaikan dan pembaruan untuk sejumlah peralatan di Mir. Namun sementara semuanya berjalan mulus di luar angkasa, di bumi, Uni Soviet mulai hancur berantakan. Dalam hitungan bulan, selama Krikalev berada di luar angkasa bumi, Uni Soviet yang perkasa dan raksasa terpecah. Karena itu pula lah, misi yang pada awalnya sama sekali tidak rumit membuat Krikalev berada dalam ketidakpastian selama berbulan-bulan, melayang-layang di angkasa 2 kali lebih lama dari rencana, dan menimbulkan efek yang tak dimengerti pada tubuh dan pikirannya. Ini menjadi kisah tragis pengembaraan Sergei Krikalev, kosmonaut yang setelah bertahan lebih dari 10 bulan mengorbit bumi, mendarat di negara yang sudah tidak ada lagi. Waktu yang dihabiskannya di luar angkasa membuatnya tercatat dalam sejarah sebagai warga negara Soviet yang terakhir. Sergei Krikalev lahir pada 1958 di Leningrad, yang kini disebut Saint Petersburg. Dia lulus sebagai insinyur mesin dari Institut Mekanik Leningrad pada 1981 dan menjadi kosmonaut setelah menjalani 4 tahun pelatihan. Pada 1988, dia melakukan perjalanan pertamanya ke stasiun luar angkasa Mir, yang mengorbit bumi pada ketinggian 400 km di atas permukaan planet ini. Saat ini, Krikalev adalah Direktur Misi Berawak Roskosmos, badan luar angkasa milik Rusia. Misi pada Mei tahun 1991 itu adalah kali kedua dia melakukan perjalanan ke Mir. Krikalev mendapat tempat istimewa di budaya pop karena dia adalah salah satu kosmonaut pertama yang menggunakan radio di Mir untuk berkomunikasi dengan perangkat radio amatir di bumi dari luar angkasa, kata Chatlin Lewis, sejarawan yang meneliti program luar angkasa di Museum Dirgantara dan Luar Angkasa Nasional Smithsonian di Washington DC, Amerika Serikat. Lewis mengatakan selama misi panjangnya di Mir, Krikalev kerap mengoperasikan radio untuk berbincang dengan warga biasa yang menemukan frekuensinya dari bumi. Dengan cara itu, dia menjalin hubungan informal dengan orang-orang di seluruh dunia, ujar Lewis. Dia memang bukan satu-satunya orang di Mir, tapi hanya dia yang bicara dengan radio sepanjang waktu, tambah Lewis. Sejarawan itu meyakini, bahwa karena itulah, meskipun pada saat kejatuhan Uni Soviet bersama Krikalev ada kosmonaut lain yang bernama Alexander Volkov di Mir, Krikalev tetap diingat sebagai warga Soviet yang terakhir. Dia bukan satu-satunya kosmonaut di stasiun luar angkasa itu, tapi hanya dia yang menjadi tokoh publik, ujar Lewis. Di antara tahun-tahun 1990 sampai tahun 1991, semua republik yang bergabung dengan Republik Sosialis Bersatu Soviet (USSR) mendeklarasikan kemerdekaannya. Pada saat itu, Presiden Mikhail Gorbachev, dengan perestroika-nya yang termasyhur mencoba memodernisasi negaranya menuju kapitalisme,
mendesentralisasi kekuatan ekonomi banyak perusahaan dan mengizinkan pembuatan bisnis swasta. Proses ini menimbulkan banyak perlawanan dari Partai Komunis. Pada 19-21 Agustus tahun 1991, sekelompok politisi dari sayap terkuat Partai Komunis mencoba melakukan kudeta terhadap Gorbachev, yang meskipun gagal, menciptakan perpecahan para Uni Soviet. Ketika Gorbachev kehilangan kendali akan negaranya, Krikalev terus melayang-layang di ruang angkasa. Dihadapkan pada krisis politik dan ekonomi yang terus menerpa USSR yang mulai pecah, Krikalev diminta untuk tetap berada di angkasa sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Bagi kami, ini tidak terduga, kami tidak mengerti apa yang terjadi, kenang Krikalev, seperti dicuplik dari dokumenter BBC, The Last Soviet Citizen, pada 1993. Dengan sedikit informasi yang mereka berikan pada kami mencoba memahami sendiri gambaran besarnya. Menurut Louis, Krikalev mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dari orang-orang dari Barat, sementara Uni Soviet terus mendengungkan narasi bahwa semuanya baik-baik saja. Sampai pada akhirnya semua itu hilang, ucap sejarawan itu. Elena Terekina, istri Krikalev yang bekerja sebagai operator radio untuk program luar angkasa Soviet, juga berkomunikasi dengannya, namun tak memberikan detail apa yang terjadi di bumi. Saya mencoba untuk tak membicarakan hal-hal buruk dengannya, dan saya rasa dia pun demikian, kata Terekina dalam dokumenter BBC yang sama. Dia selalu berkata pada saya, semuanya baik-baik saja, jadi sangat sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya dia rasakan di dalam hati. Sekian dulu ya pembahasan kita kali ini, kalian bisa request di kolom komentar mau bahas siapa lagi kita pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.